Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat bertemu kembali dengan channel Pam Coach, channel berbagi inspirasi untuk keluarga penerus generasi. Ayah Bunda, mari kita flashback ya, mengingat kembali tujuan kita bahwa mengapa kita membiasakan 4 hal kepada Ananda, yaitu yang pertama membuat perencanaan, dan kemudian yang kedua melaporkan perencanaan itu, dan kemudian fokus pada tujuan. Dan kali ini tentu saja setelah itu kita laksanakan, kita ingin mengetahui hasilnya. Nah, apapun hasilnya, bagaimana mensikapi hasil itu. Nah, bagi ayah bunda yang baru masuk ke channel kami, silahkan melihat video-video kami sebelumnya. Ayah bunda yang kita ajarkan kepada Ananda beberapa episode yang lalu adalah membiasakan kepada Ananda agar supaya mempunyai kebiasaan yang baik. Dan tentu saja contoh-contoh yang kita berikan adalah contoh-contoh yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Perlu ayah bunda atau kita semuanya ketahui bahwa hidup ini tidak cukup hanya satu hal saja yang kita pikirkan. Katakanlah tidak hanya memikirkan masalah materi saja, tetapi banyak hal yang perlu kita pikirkan ya. Ibaratnya sebuah roda, agar supaya roda kehidupan kita itu bisa berjalan dengan lancar, maka jari-jari roda itu harus sama panjang. Jari roda itu apa saja? Misalnya saja masalah finansial, masalah kesehatan, masalah pengembangan diri, masalah sosial, masalah karier atau prestasi, masalah spiritual, dan lain sebagainya. Nah, agar supaya hal tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka hal-hal tersebut harus kita desain sama panjangnya, ya, jari-jarinya tersebut. Kita tidak bisa akan hidup dengan bahagia hanya satu jari-jari saja ya. Tentu saja tidak akan bahagia karena jari-jari yang satu panjang, yang satu pendek tentu saja tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Maka untuk itu kita membiasakan kepada anak-anak kita hidup dengan berbagai hal tersebut sama ya, artinya itu juga hidup dengan kesejahteraan yang memadai, hidup dengan spiritual yang memadai, hidup dengan sosial yang memadai, hidup dengan kesehatan yang memadai. Itulah sebetulnya tujuan utama kita mendidik anak-anak kita itu, agar supaya nanti kelak kehidupannya akan menjadi lebih bahagia. Ananda kemarin telah kita bimbing untuk melakukan kegiatannya ya, dan sekarang sudah mencapai hasilnya, dan kita sekarang akan melakukan evaluasi. Apa sih tujuan evaluasi tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengkaji supaya hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itulah sebetulnya tujuan utama daripada evaluasi. Ayah bunda, apapun hasilnya tentu ada hikmahnya ya, baik yang berhasil maupun yang belum berhasil ya. Katakanlah misalnya Ananda kemarin sudah berhasil sesuai dengan tepat waktu, maka apa hikmahnya? Atau mungkin juga belum berhasil sesuai dengan yang diinginkan, maka itu juga ada hasilnya. Ketika Ananda mencapai tepat waktu misalnya sesuai dengan yang diharapkan, maka ini suatu pelajaran bahwa hari esok akan lebih baik daripada akan bisa digunakan, maksud saya akan bisa digunakan sebagai referensi, hari esok akan bisa lebih baik daripada hari ini. Nah, kita motivasi. Namun kalau misalnya belum berhasil, juga di situ ada hikmah. Yang pertama adalah agar supaya hari ini akan bisa lebih baik daripada hari kemarin.
sedangkan hari esok juga akan lebih baik daripada hari ini. Jadi semuanya mempunyai hikmah, dan untuk itulah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Apapun hasilnya itu pasti ada sisi baiknya, dan kita ambil hikmahnya dari itu. Nah, bagaimana mengimplementasikan hikmah itu ya? Ya, kita ambil contoh misalnya Ananda belum berhasil mewujudkan cita-citanya. Kalau kemarin contohnya membeli sepeda gitu ya. Katakanlah belum berhasil mewujudkan sepedanya itu, waktunya tertunda karena ada sesuatu. Ternyata setelah kita evaluasi, ternyata dia tidak menabung pada saat tertentu karena uang yang rencana ditabungkan itu untuk membantu temannya yang pada saat itu dia membutuhkan sekali. Ya, kemarin kalau nggak salah contohnya membutuhkan sekali untuk membayar uang sekolah ya, itu. Nah, artinya di situ apa hikmahnya yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hidup itu seperti itu, gitu ya. Artinya walaupun kita mempunyai rencana, tetapi belum tentu rencana itu semulus apa yang kita cita-citakan. Pada suatu saat di dalam proses perjalanannya ada sesuatu yang tidak kita harapkan, tetapi harus kita lakukan. Contohnya misalnya seperti tadi ya, uangnya digunakan untuk membantu temannya. Artinya apa? Artinya kita jelaskan kepada anak-anak bahwa hidup ini tidak harus melulu mengejar cita-cita itu, tetapi ada sisi lain yang perlu kita lakukan, yaitu sisi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan. Ya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Ananda tersebut. Ini merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga yang perlu disampaikan kepada Ananda. Dengan demikian Ananda akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi mengimplementasikan hikmah itu harus dipraktekkan dan terus dipraktekkan. Kenapa demikian? Ketika kita mendapatkan hikmah dan terus dipraktekkan secara repetisi berulang-ulang, maka ini akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan inilah kalau sering biasa, maka ini lama-lama akan menjadi karakter. Ketika ini sudah menjadi karakter, maka Ananda kelak di kemudian hari akan melaksanakan sesuai dengan karakter-karakter yang telah kita ajarkan tersebut. Dengan kata lain, hidupnya akan berjalan sesuai dengan karakter yang kita ajarkan. Hidupnya akan berjalan dengan baik sesuai dengan karakter baik yang kita ajarkan kepada Ananda. Dengan adanya karakter yang baik, maka nasibnya akan menuju ke lebih baik. Tentu saja untuk mengimplementasikan hikmah tersebut perlu adanya sumber daya. Ya. Sumber daya yang paling utama dan yang perlu kita sampaikan kepada Ananda adalah yang pertama niat dan yang kedua adalah tekad. Kedua-duanya sudah ada pada diri Ananda. Kita hanya tinggal mendorong saja. Ketika niat dan tekad ini berjalan seiring sejalan, maka daya dorong untuk menuju cita-cita yang diinginkan itu menjadi lajunya lebih cepat. Nah, sebagai orang tua kita harus juga memberikan dorongan ya, kepada Ananda. Untuk itu coba ketahui dulu ya sikap-sikap Ananda. Ya. Seperti apa keinginan Ananda di dalam suatu kegiatan tersebut atau mencapai cita-cita tersebut. Contohnya misalnya Ananda berkeinginan agar cita-cita itu tercapai, ya, ingin berprestasi misalnya semacam itu, ingin meraih kesenangan, ingin meraih kebahagiaan, happy yang diinginkan, maka kita sebagai orang tua, ya, ayah bunda selalu mengingatkan kepada Ananda tak jemu-jemunya untuk sering-sering diingatkan agar supaya Ananda melakukan kegiatan itu sesuai dengan komitmennya. Ada juga tipe anak ya, tipe anak kita ini yang dia
melakukan sesuatu karena tidak ingin menderita, tidak ingin sengsara, tidak ingin dimarahi gurunya, tidak ingin dimarahi ayah bunda. Nah, apabila Ananda menginginkan yang demikian itu, maka ayah bunda juga memberikan dorongan agar mengingatkan, awas, ini harus kamu kerjakan, ini komitmen kamu harus kamu lakukan. Kalau tidak, kamu akan mendapat kemarahan, kamu akan mendapat ketidakbahagiaan, kamu akan mendapat kesengsaraan, misalnya semacam itu. Dengan demikian, maka niat dan tekad dari Ananda yang dari dalam tersebut akan melaju dengan cepat. Nah, bagaimana dengan sikap menerima hasil? Apapun hasilnya, pasti ada hikmahnya. Dan kemudian bagaimana sikap menerima hasilnya. Perlu ayah bunda ingat kembali bahwa orang ya, atau semua sajalah ya gitu ya, semua orang ya, ketika hidup di masa lalu, artinya itu selalu mengungkit-ungkit masa lalu, padahal masa itu sudah berlalu gitu ya, itu akan membuat orang itu menjadi depresi. Maka harus kita tunjukkan kepada Ananda bahwa jangan hidup di masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, gunakan untuk referensi. Ada juga tipe orang yang hidup di masa depan, pikirannya jauh ke depan ya. Sehingga dengan demikian dia akan mengalami cemas ya, dan dia memproteksi diri sehingga ini saya harus begini, kalau tidak nanti begini. Bukankah kita apa yang kita lakukan ini akan sangat efektif kalau kita lakukan saat ini? Bukan berarti kita tidak boleh memikirkan masa depan. Masa depan tetap kita pikirkan dengan membuat suatu perencanaan, kemudian rencana itu kita bagi-bagi menjadi kecil-kecil yang akhirnya bisa kita lakukan pada tahap harian. Nah, untuk itulah kita lakukan yang harian itu dan nikmati prosesnya. Hari ini kerja yang sebaik-baiknya ya, agar supaya cita-cita itu kelak akan bisa tercapai. Tetapi yang lebih penting adalah kita hidup di hari ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita boleh merencanakan, tetapi yang paling penting adalah kita lakukan hari ini sebaik-baiknya. Dengan kata lain, untuk mensikapi hasil, maka apapun yang kita dapatkan, kita syukuri. Yang pertama. Yang kedua, kita baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil, kita ambil hikmahnya. Dan yang ketiga, kita tetap merencanakan masa depan, namun kita hidup hari ini. Dengan kata lain, perencanaan itu kita potong-potong menjadi kecil-kecil sehingga bisa diuraikan dalam harian, dan kita menikmati prosesnya setiap hari dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat hari ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi ayah bunda sekalian. Selanjutnya, jika hal ini ayah bunda anggap baik dan bermanfaat, sudilah kiranya ayah bunda untuk bisa menyebarluaskan kepada siapa saja yang memerlukan, agar supaya tidak berhenti di kita saja, agar supaya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lain dengan inspirasi yang lainnya lagi. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak hal yang kurang berkenan di hati ayah bunda sekalian. Saya mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.